Shalom, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Sampai hari ini kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Saat ini hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan tolong, Tuhan urapi hamba-Mu sehingga dipakai mulut, bibir, bahkan kehidupan hamba-Mu untuk menjadi suratan terbuka untuk menyampaikan firman di saat ini. Yang akan mendengarkan sama-sama diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan di saat ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah Kasih. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Puji Tuhan, sampai sejauh sana kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan. Alkitab mengatakan bahwa yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang rindu, kita yang setia dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kita dikatakan amat sangat berbahagia ketika kita mampu untuk mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Lucy. Dan Lucy ini sudah beberapa bulan dirawat di rumah sakit karena dia divonis oleh dokter bahwa dia menderita sebuah penyakit, yaitu amonia akut. Lalu singkat cerita, ketika Lucy balik dari taman rumah sakit selepas dari berjalan-jalan bersama dengan ayahnya, kemudian ketika mau masuk ke dalam ruangannya, di lorong itu dia bertemu dengan seorang preman yang berbadan besar yang bernama Edgar. Nah, Edgar ini juga adalah pasien yang dirawat di rumah sakit yang sama dengan si Lucy ini. Lalu ketika mereka bertemu di lorong, kemudian tiba-tiba Lucy langsung menyapa preman ini. Nah, biasakan saudara-saudara kalau anak kecil bertemu dengan preman yang berbadan besar, apalagi bertato, pasti akan takut. Tetapi berbeda dengan Lucy yang saat itu tidak ketakutan, tetapi dia malah menyapa si Edgar ini. Lalu Lucy menyapa preman ini, kemudian bertanya kepada si Edgar. Dia mengatakan bahwa Om sedang sakit apa? Lalu kemudian Edgar menjawab bahwa salah satu ginjalnya sudah tidak berfungsi sehingga perlu untuk diganti yang baru. Lalu anak atau Lucy ini kembali bertanya, terus bagaimana cara untuk bisa menggantinya? Dan Edgar kembali menjawabnya bahwa perlu ada seseorang yang mau mendonorkan ginjalnya secara sukarela sehingga si Edgar ini tetap hidup. Dan Lucy kemudian langsung bertanya kepada ayahnya. Dia mengatakan, ayah, saya mempunyai berapa ginjal? Lalu ayahnya menjawab bahwa Lucy mempunyai 2 ginjal.
Lalu dengan tiba-tiba Lucy berkata kepada Edgar bahwa dia akan memberikan ginjalnya kepada Edgar. Tetapi dalam hati Edgar bahwa anak ini atau Lucy ini pasti cuma bercanda, karena kan namanya anak kecil pasti belum mengerti, pasti belum tahu tentang hal seperti itu. Tapi lalu singkat cerita mereka berpisah, dan pada saat Lucy masuk ke ruangannya kembali dan berkumpul bersama dengan ayah dan semua keluarganya, dia terus mengatakan kepada ayahnya dan keluarganya, dan dia mengatakan bahwa dia akan memberikan ginjalnya kepada si preman atau kepada si Edgar ini, agar Edgar bisa sembuh dan bisa pulih. Lalu kemudian ayahnya dan keluarganya semua terus melarang dia, tetapi si Lucy ini terus bersikeras sehingga dia terus memohon, dia terus memaksa ayahnya dan juga keluarganya agar dia diizinkan untuk bisa membagikan atau memberikan ginjalnya kepada si Edgar ini. Lalu kemudian pada akhirnya singkat cerita ayahnya dan kemudian keluarga dari si Lucy ini memberikan izin kepada Lucy untuk memberikan ginjalnya kepada Edgar, meskipun sangat-sangat berat hati, meskipun dengan keadaan terpaksa dan sangat sedih, tetapi pada akhirnya mereka merelakan dan mereka mengikhlaskan Lucy untuk memberikan ginjalnya kepada si Edgar ini. Lalu singkat cerita pada akhirnya mulailah saling cek dan diperiksa satu sama lain, dan kemudian pada akhirnya Lucy mendonorkan atau memberikan ginjalnya kepada si preman atau si Edgar ini, dan kemudian Edgar bisa sembuh dan bisa berkumpul bersama dengan keluarganya lagi. Nah, saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana sikap dan cara hidup yang ditunjukkan oleh anak kecil ini, yaitu Lucy, yang meskipun dia juga membutuhkan ginjal agar tetap hidup, tetapi dengan kerelaannya dia memberikannya kepada Edgar sebagai bentuk kasihnya bagi Edgar. Karena dia merasa bahwa Yesus telah mengasihi dia, maka dia pun harus mengasihi sesamanya, sehingga pada saat itu dia rela untuk mendonorkan ginjal atau memberikan ginjal kepada Edgar sebagai bentuk kasih dari Lucy kepada Edgar. Sehingga mengapa saudara-saudariku ini juga menjadi cara hidup yang seperti ini perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi bagian kita umat-umat Tuhan. Maka dari itu judul khotbah yang akan bersama-sama kita pelajari dan kita pahami bersama di saat ini yaitu hidup dalam kasih, yang menjadi pertanyaan bahwa mengapa kita harus senantiasa hidup dalam kasih. Sekali lagi, mengapa kita harus senantiasa hidup dalam kasih? Karena yang pertama, kasih itu asalnya dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan, dalam teks pembacaan ini Rasul Yohanes mengajarkan dan memberitahukan kepada setiap umat-umat Tuhan agar hidup untuk saling mengasihi. Mengapa? Karena kasih itu berasal dari Allah sendiri, yang adalah pencipta, yang adalah pemelihara dan penggerak kasih. Bahkan dalam kalimat selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-7b, di sana dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi Allah, di sini menunjukkan bahwa mereka yang rohnya dibentuk untuk menunjukkan kasih kudus dan bijaksana, yang dimana lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sehingga ketika mereka atau semua umat-umat Tuhan memiliki sifat dan tabiat hidup yang coraknya ialah memiliki kasih. Kalau dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa siapa yang mengasihi maka tentu dia mengenal Allah. Tetapi dalam ayat selanjutnya ada sebuah perbandingan bahwa orang yang tidak mengasihi Allah, maka dikatakan
dia tidak mengenal Allah, karena Allah sendiri adalah kasih. Ini adalah pernyataan luar biasa tentang Allah. Harus jelas dipahami bahwa kasih bukan Allah, tetapi kasih adalah salah satu karakter Allah. Sekali lagi harus jelas dipahami bahwa kasih bukan Allah, tetapi kasih adalah salah satu karakter dari Allah. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih itu sendiri. Bahkan berbagai perbuatan Allah melalui penciptaan, kebesarannya dan pemeliharaannya bagi manusia adalah sebuah tindakan kasih. Memang jikalau berbicara tentang kasih adalah sesuatu hal yang gampang-gampang sulit untuk kita lakukan dan kita praktekkan. Tetapi di saat ini belajar dari firman Tuhan bahwa kasih itu asalnya dari Allah. Apa yang kita nikmati di saat ini, nafas kehidupan, kekuatan, kemampuan, dan berbagai macam berkat yang kita rasakan, semua berasal dari Allah itu sendiri. Bukan berasal dari dalam diri kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita mampu, tetapi semuanya berasal dari Allah. Sehingga harus terus menyadari bahwa hidup ini hanya berasal dari Allah yang dinyatakan karena kasih-Nya bagi kita. Itu hal yang pertama. Mengapa kita harus senantiasa hidup dalam kasih? Karena yang kedua, kasih Allah tak terbatas. Yang kedua, kasih Allah tak terbatas. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yang kedua, kasih Allah yang terbatas. Kasih Allah tak terbatas. Kasih agape, bentuk kasih ini adalah bentuk cinta tertinggi atau kasih tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Agape adalah kasih Allah yang sempurna, dan kasih ini hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam bagian ini Yohanes menunjuk kepada puncak pernyataan dan wujud kasih Allah kepada manusia, di mana Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini menggantikan manusia. Kematiannya memberi hidup kepada manusia yang percaya kepadanya, dan tentu ini bukan karena manusia yang mengasihi Allah, melainkan Allah yang mengasihi manusia. Oleh sebab itu, kita tidak dapat memahami kasih Allah jika hal itu terlepas dari karya kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga dalam ayatnya yang ke-10 jelas mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, sehingga Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kasih yang secara cuma-cuma kita terima dari Allah melalui pengorbanan Yesus. Kasih yang sempurna yang kita dapatkan dari Allah. Bukan kasih yang setengah-setengah, bukan kasih yang seperempat, tetapi kasih yang sepenuhnya dan yang sempurna. Saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan, saya pernah menemui orang yang menurut saya bahwa dia ini adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihi saya ketika dia membutuhkan saya. Tetapi ketika dia tidak membutuhkan saya lagi,
dia menunjukkan sikap yang tidak baik. Bahkan bentuk kasihnya kepada saya semakin hari semakin berkurang, dan parahnya lagi sampai membicarakan keburukan saya kepada orang lain. Orang yang menurut saya bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang patut dikagumi dan dewasa, tetapi pada endingnya kasih yang diberikan, kasih yang ditunjukkan adalah kasih yang sementara saja, atau kasih yang tidak 100% ditunjukkan kepada saya. Nah, saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan, sehingga saya semakin mengerti bahwa hanya ada kasih Allah, kasih Yesus yang sempurna dan tak terbatas yang terus saya nikmati dalam kehidupan saya. Saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan, mari terus kita menyadari dan meyakinkan diri kita bahwa kasih yang sempurna dan tak terbatas itu hanya bisa kita dapatkan dalam Yesus Kristus saja. Bukan orang-orang di sekeliling kita yang bisa saja menyakiti kita, yang bisa saja mengecewakan, yang bisa saja melukai kita, tetapi satu pribadi yang selalu mengerti dan peduli kepada kita, yaitu Yesus. Dia yang membalut kita dengan kasih-Nya yang hangat dan tulus itu, sehingga kita terus merasakan perbuatan demi perbuatan kasih-Nya. Hal yang ketiga, mengapa kita harus senantiasa hidup dalam kasih? Yang ketiga, karena Roh Allah ada dalam kita. Roh Allah ada dalam kita. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita senantiasa hidup dalam kasih, bukan saja ditandai karena kasih itu berasal dari Allah dan juga karena kasih-Nya yang tak terbatas, tetapi juga karena Roh Allah ada dalam diri kita. Dalam konteks pembacaan kita di saat ini menjelaskan bahwa ketika kasih Allah itu dicurahkan begitu sempurna dalam hidup kita, maka kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, yang artinya Roh Allah ada dan berdiam di dalam hati kita, bahkan kehidupan kita, sehingga Roh Kudus ini yang akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, akan membimbing kita untuk terus memiliki hidup yang benar dan terarah, bahkan membawa kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih Kristus. Bahkan kembali ditekankan dalam ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 di sana bahwa ketika kita mengaku, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah sepenuhnya akan berdiam di dalam diri dan hidup kita. Orang yang mengenal dan percaya kepada Allah pasti akan memiliki perubahan dalam hidupnya. Mungkin tidak secara instan. Hidup kita akan berubah menjadi selaras dan memiliki karakter hidup seperti Kristus. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberi pengajaran dan pemahaman yang benar tentang perkara-perkara Allah yang dinyatakan dan diberikan bagi setiap kehidupan kita. Sehingga ketika Roh Kudus yang bekerja, maka kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan, di situ Roh Kudus yang bekerja, maka kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan itu akan membuat kita teringat Roh Kudus yang akan mengarahkan kita, mengontrol pikiran kita, mengingatkan kita bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan ini salah, apa yang saya lakukan ini tidak benar, sehingga pada akhirnya kita datang di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudariku yang sama diberkati Tuhan,
Ada 3 hal yang boleh kita pelajari di saat ini. Mengapa kita harus senantiasa hidup dalam kasih? Yaitu karena yang pertama, kasih itu asalnya dari Allah, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kemampuan yang kita miliki sehingga kita bisa mengasihi, tetapi karena kasih itu berasal dari Allah. Dan yang kedua, karena kasih Allah juga tak terbatas, yang artinya bahwa kasihnya abadi, kasihnya penuh pengorbanan, dan kasihnya adalah kasih yang tak bersyarat. Bahkan kasihnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus senantiasa hidup di dalam kasih? Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Roh Allah akan memampukan kita untuk terus melakukan perkara-perkara yang diwujudkan dalam kasih, dan untuk melakukan perkara yang tentu akan mempermuliakan nama Tuhan saja. Puji nama Tuhan, sampai sejauh sana kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dan dipercayakan oleh Tuhan. Biarlah itu semua boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu terus bersama-sama kami pahami dan kami mengerti, kami mampu untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Kami terus mau hidup untuk senantiasa memiliki kasih dalam kehidupan kami, karena kami tahu kasih itu asalnya dari Allah, dan kasih itu tak terbatas dalam kehidupan kami. Bahkan kasih itu, mengapa kami harus senantiasa hidup dalam kasih? Karena Roh Allah ada di dalam diri kami. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami, mampukan kami untuk mampu mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ini kami yang telah mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.